bahwa kematian dengan segala kengeriannya, kita tidak pernah meremehkan kematian. Apalagi kita banyak kesalahan dan banyak dosa, tapi substansi kematian tidak pernah memisahkan hamba dengan Rabb-Nya subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah memisahkan seorang hamba dengan surga, tapi membuang-buang waktulah, apalagi mengisi waktu dengan maksiat, mengisi waktu dengan hal-hal yang haram, mengisi waktu dengan hal-hal yang mungkar. Itulah yang akan memisahkan kita dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Banyak orang yang berpikir bahwa kematian adalah momok yang paling menakutkan di dunia. Banyak orang berpikir bahwa kematian adalah ancaman terbesar bagi seorang manusia. Bagi kita yang masih berpikir demikian, simaklah apa yang dikatakan para ulama kita ketika mereka menjelaskan bahwa ada sebuah hal yang lebih mengerikan daripada kematian, yang lebih menakutkan daripada kematian, yang lebih menghancurkan, membinasakan daripada kematian. Ulama kita mengatakan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, idha'atul waqti asyaddu minal maut, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu itu lebih menghancurkan daripada kematian. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah, untuk aktivitas yang dibenci oleh Allah, atau bahkan hal-hal mubah yang overdosis, yang berlebihan, yang sia-sia, yang tidak ada unsur ibadah, tidak ada unsur ketaatan, itu lebih parah daripada kematian. Ada apa tentang menyia-nyiakan waktu dan membuang-buang waktu? Ulama menjelaskan alasan dari statement di atas. Mereka mengatakan li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wa daril akhirah wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Karena membuang-buang waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak ada unsur ketaatan, hal-hal yang tidak ada unsur ibadah, hal-hal mubah yang berlebihan, akan memutuskan hubungan Anda dengan Allah, akan membuat Anda tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan membuat Anda sengsara di kampung akhirat Anda. Dan sebaliknya, kematian dengan segala kengeriannya, tapi substansinya memisahkan kita dengan dunia dan ahli dunia, serta penduduk dunia, serta fasilitas dunia. Kematian dengan segala kengeriannya tidak memisahkan seseorang dari Allah. Kematian dengan segala kengeriannya tidak memisahkan seseorang dengan akhirat. Kematian dengan segala kengeriannya tidak memisahkan seseorang dengan surga. Bahkan justru sebaliknya, itu satu-satunya jembatan untuk kembali kepada Allah, satu-satunya jembatan
untuk menuju kampung akhirat, satu-satunya jembatan dan satu-satunya jalan jika kita benar-benar ingin masuk surga. Maka ulama menjelaskan, kalau demikian, bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih menakutkan dan lebih mengerikan daripada kematian. Karena membuang-buang waktu akan memisahkan Anda dengan surga. Dan apabila Anda gunakan waktu Anda untuk kesyirikan, syirik besar atau kekufuran, perpisahan itu akan terjadi selama-lamanya. Ada yang lebih parah dari itu, hadirin sekalian. Sebuah fakta yang mind-blowing dan sebuah fakta yang tidak dipikirkan oleh banyak pihak. Bahwa kematian dengan segala kengeriannya, kita tidak pernah meremehkan kematian. Apalagi kita banyak kesalahan dan banyak dosa, tapi substansi kematian tidak pernah memisahkan hamba dengan Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah memisahkan seorang hamba dengan surga. Tapi membuang-buang waktulah, apalagi mengisi waktu dengan maksiat, mengisi waktu dengan hal-hal yang haram, mengisi waktu dengan hal-hal yang mungkar, itulah yang akan memisahkan kita dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Dan itu yang akan membuat kita tidak bisa melihat wajah Allah Tabaraka wa ta'ala di surga kelak. Dan itu yang membuat kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Oleh karena itu Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia berada dalam kerugian. Lalu Allah menjelaskan kelompok yang dikecualikan, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang mengisi waktunya dengan iman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengisi waktunya dengan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mengisi waktunya untuk saling menasihati, memberikan nasihat atau mendengarkan nasihat orang agar terus berada di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang terjaga dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, apabila seorang manusia berusaha menjaga dirinya dari kematian, padahal sekali lagi segala usaha tersebut tidak akan bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah tabiat manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana prinsip kita dalam menyikapi waktu? Kenapa kita benar-benar sangat terjaga kalau sudah berbicara tentang kematian, tapi kita di waktu yang sama sangat mudah membuang-buang waktu? Kenapa seseorang berusaha berobat ke sana dan kemari, berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, khususnya ketika dokter memvonis dia mengidap penyakit yang serius, penyakit yang akan mengarahkan dia kepada kematiannya? Dia akan berusaha melawan itu. Dia akan berusaha untuk berobat dan berdoa agar Allah sembuhkan. Dan dia tidak cukup dengan satu dokter, dia second opinion, third opinion. Dia pergi ke rumah sakit A, ke rumah sakit B. Lalu bagaimana sikap kita dengan waktu? Kenapa kita biarkan detik-detik itu terbuang? Kenapa kita biarkan menit-menit itu pergi begitu saja, tanpa zikir, tanpa istighfar, tanpa taubat, tanpa amal soleh?
bahkan kita isi dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Kemana akal sehat kita, ma'asyiral muslimin? Sedangkan inilah yang bisa memisahkan kita dengan surga dan membuat kita gagal mendapatkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kita sia-siakan. Kalau seorang anak manusia bisa mengeluarkan seluruh kekuatan penuh agar bisa disembuhkan dari sakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa selamat dari kondisi darurat, kenapa dia tidak gunakan kekuatan yang sama untuk mengisi waktunya dan menjaga agar setiap detik, setiap menit, dan setiap jam itu tidak terbuang dengan percuma? Dan Allah mudahkan kita beramal soleh. Untuk berzikir kita tidak perlu modal sama sekali. Untuk beristighfar kita tidak perlu modal sama sekali. Kita tidak perlu energi yang besar untuk mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih pada saat kita menunggu lift misalnya, pada saat kita menunggu transportasi umum misalnya. Untuk murojaah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita tidak butuh kekuatan hafalan yang sangat kuat. Pada saat kita menunggu taksi atau menunggu teman kita mengambil mobil dari parkiran misalnya. Tapi kenapa kita sia-siakan itu? Bahkan untuk tersenyum dan mengucapkan salam saja seringkali kita tidak punya waktu, dalam tanda kutip. Padahal itu amal soleh, itu pahala, itu keberkahan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin Allah muliakan, marilah kita jaga waktu kita minimum sebagaimana kita menjaga nyawa kita. Syukur-syukur kalau kita bisa menjaga waktu kita melebihi kita menjaga nyawa kita tersebut. Karena sekali lagi, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian apabila kita melihat angle para ulama di atas. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga waktu, dan semoga kita bisa merubah kebiasaan kita membuang-buang waktu sehingga kita tidak terputus dari Allah dan sehingga kita tidak dipisahkan dari surga Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat, dan sehingga kita bisa menjawab pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, wa an umrihi fima afnah, waktunya, umurnya bagaimana Anda habiskan.